A'udzu samii'ul 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillahi wa faqidul mu'minin yadil a'mali sholihat wa syarah sudur awlihil muttaqin bil iman majaa bi rasuluh minal hikmati wal ayat wa kasyafa qulubi ahbabih ahbab al jahalati wa dalalah wa yasara min al baqiyati sholihat ma yataba'una bihi manazil jannah fadlan minhu wa ni'mat rabbuka yahluku ma yasha wa yahtar min al-makhluqat ahmaduhu subhanahu ala ma lahu min al-asma'il husna wa sifat wa askuruhu ala ma asdahu min al-in'ami wal barakah wa ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah syahadatan majudiyya ala darajat wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahihul ayati wal mujizat. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa nabina wa syafiina wa qadwatuna wa imamina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Antu salli ala sayyidina maulana Muhammad wa bihaqqi sayyidina maulana Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq وناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله اتقوا الله حق التقوى واشكروا فربه من شكر وأسأل سنتكم بذكر فسيد من ذكر وقالوا تعالى في كتابه الكريم إن الذين يتلون كتاب الله وقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا ونية يرجون تجارة لن تبور يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabin. Sadaqallahu al-azim wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita sama-sama hadir di halaqah yang mana malam ini kita semuanya telah melewati satu masa-masa yang mana masa-masa yang sulit. Di akhir zaman ini kita mengalami masa-masa yang sulit dan masa-masa yang berat. Tetapi taufik hidayah Allah Ta'ala tidak merubah keadaan manusia. Kecuali manusia itu apabila mendapatkan petunjuk dan pertolongan dari Allah Ta'ala, maka tidak ada baginya halangan. Yang jelas kita semua ini berbagai macam niat, dan semua niat itu akan diperoleh sekecil apapun, sebesar apapun, kemauan apapun. Tapi sekali lagi saya ingatkan, sebelum niat itu nanti dibalas oleh Allah, mulai sekarang kita memperbaharui, memperbaiki niat, agar niat kita itu mendapatkan satu ridhonya Allah Ta'ala, dan jangan niat yang selain yang tidak menuju ridha Allah, maka dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali sesuai kadar akal dan amal dan niatnya. Untuk itulah kami mendoakan mudah-mudahan niat itu semata-mata untuk mendapatkan ridhanya Allah, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah. Yang kita harapkan
dari anak cucu Adam ini tidak ada lain cuma harapan kita minta ampun kepada Allah untuk menghilangkan segala macam bala, musibah, bencana. Semua ini nggak ada lain, cuman banyak-banyak bertaubat dan banyak-banyak beramal soleh, maka akan terangkat semua wabah, bala, musibah itu dari muka bumi ini. Maka untuk itulah kami menasihati, terutama Al-Fakir pribadi saya sendiri, sebelum saya menasihatin kalian, karena sudah jelas bahwa anak cucu Adam itu adalah sumber pangkal dari dosa dan kesalahan. Maka dengan demikian, kalau kita terus-menerus mengingat Allah, niscaya akan mengingat dosa-dosa kita. Kalau kita sedikit mengingat Allah, maka jelas bertambahlah dosa-dosa itu. Maka banyaklah mengingat Allah. Kalau banyak mengingat Allah, pasti banyak akan mengingat dosa-dosa apa yang kita lakukan, sehingga kita menjadi menambahkan istighfar kita, menambahkan taubat kita, menambahkan sujud kita kepada Allah Ta'ala, sehingga semuanya termasuk pada orang tua kita pun akan mendapatkan bagian dari maghfirah itu. Rahmat itu diturunkan kepada siapa? Kepada orang yang berbuat amal soleh, orang yang berbuat baik, ya. Maka setiap amal kita harus kita hubungkan yang selalu bertalian dengan kedua orang tua kita. Semua orang yang mulia itu karena ketaatannya dia kepada orang tuanya. Walau kana fajir, walaupun orang tuanya ini murtad sekalipun, tetapi dia berbakti, taat kepada orang tuanya, niscaya dia akan mendapatkan kemuliaan. Ampunan-ampunan itu yang diharapkan oleh kita sekalian. Kalau sudah demikian, maka tali-tali maghfirah itu akan terus berlanjut kepada cucu, anak cucu turunan, zuriat, saudara, keluarga, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Mereka akan mendapatkan semua ampunan dari Allah Ta'ala. Maka dengan demikian, tidak ada sesuatu yang kalau semua sudah diampunkan oleh Allah Ta'ala, wa raditu bihi, kalau Allah sudah ridha kepadanya, maka semua pintu-pintu, ya, mulai pintu kebaikan sampai pintu surga, semua terbuka lebar. Maka jadikanlah istighfarmu itu tertulis di dinding dan pintu surga. Jangan tertulis di lidahmu saja, tertulis di dindingnya surga, sehingga kita memasuki pintu-pintu surga itu karena ada istighfar kita. Maka demikian itu beruntunglah orang-orang yang selalu lidahnya basah berzikir dan bertasbih, bertahmid, bertahlil untuk menyebut nama Tuhan. Maka jelas orang semacam itulah orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan ini tidak disia-siakan oleh Allah Ta'ala dan dicatat oleh para malaikat sebagai orang-orang yang beramal soleh. Dan kalau sudah demikian, insya Allah apa yang kita hajatkan dikabulkan Allah Ta'ala, ya, diluaskan rezekinya oleh Allah, diberikan sehat walafiat, ya, dimudahkan semua urusan, dilonggarkan hati kita, dilonggarkan akal kita, mudah menerima ilmu, mudah menerima nasihat, mudah menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Rasul, sehingga semua hajat-hajat itu selamat dunia akhirat. Dan mudah-mudahan
akhir hayat kita ini tidak lain yang kita harapkan yaitu husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Salawat serta salam yang semata-mata kita sampaikan, yang kita tunjukkan kepada baginda Nabi Syafiq, Nabi Musyafa, Nabi akhir zaman, Nabi awal wal akhir, Nabi Mujtaba, Nabi Saqolain, Nabi Kaunain, Nabi kita Muhammad SAW, dan para ahli keluarga dan sahabatnya semuanya adalah pilihan-pilihan Allah agar kita bisa di belakang beliau. Kalau sudah di belakang beliau, pakai bendera beliau, berarti kita masuk sama-sama di dalam iringan-iringan, yaitu dipimpin Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga masuklah golongan orang-orang yang disebut ahli surga. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Jadi malam ini kita membahas hikmah berkorban. Banyak orang berkorban salah. Banyak orang nyembelih kambing, nyembelih sapi, ya, nyembelih ini. Kenapa? Sudah bagus tapi salah. Seseorang itu kalau nggak paham dalam agama itu pasti banyak salah. Maka bab apa saja kita ini harus belajar. Ya. Kalau kita nggak pernah mendengar, dari mana kita tahu kalau itu salah? Nah ini maka ambil hikmah. Apa hikmah kita berkorban khususnya dalam Dzulhijjah ini? Padahal itu perbuatan orang berkorban itu sunnah. Ya. Kalau andai kata orang berkorban itu wajib, niscaya kalian ini yang tidak berkorban akan mengalami dosa. Karena sunnah, maka siapa yang melakukan dia mendapatkan pahala. Dan yang meninggalkan tidak dapat pahala. Kita nggak berbicara masalah hal-hal itu pahalanya atau bagaimana. Kita bicara malam ini hikmah, agar orang mengerti bagaimana cara berkorban kambing, bagaimana orang berkorban sapi, ya. Dan ini banyak dalil yang orang-orang yang enggak tahu agama simpang siur ini menerangkan dalil simpang siur. Dan banyak orang yang berkhilafiyah, berselisih, karena kebanyakan orang tidak mengetahui hikmah. Jadi pertama itu kita harus mengingat, mengetahui tentang manaqib, tentang sejarah. Kenapa kita harus diwajibkan kalau Idul Adha ini? Dan korban ini kita wajib bertakbir. Jadi harus kita mengetahui tentang hal itu. Kalau kita berkorban, hanya kita beli sapi, hanya kita beli kambing, serah setor begitu. Ya mudah saja bagi orang punya uang. Tapi bagaimana kedudukan orang yang tidak punya uang? Nah, begitu. Di sini letaknya pengorbanan-pengorbanan yang kita lakukan ini. Kalau betul-betul itu sunnatul Rasul atau betul ittiba Rasul, mengikuti jalan langkah daripada Nabi Muhammad SAW, ya, niscaya kita tidak akan luput atau lepas daripada amal itu. Sekali lagi, banyak orang beramal, tapi saya tidak yakin itu amal menjadi soleh atau solehah. Karena amal ini harus disertai dengan solehah.
Yang mana amal soleh ini harus ada itiba, kriteria, literatur, struktur daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau orang beramal banyak, tapi amal itu sendiri apakah menjamin dia untuk mendapatkan satu pahala? Apakah amal itu menjamin dia untuk diterima? Apakah dia berani menjamin bahwa amal itu sampai di tangan Allah? Sekali lagi, bukan sapi itu yang sampai di tangan Allah, bukan dagingnya yang sampai di tangan Allah, bukan darahnya yang sampai di tangan Allah. Yang sampai kepada Allah, ittaqullah, taqwallah, taqwa. Ini yang perlu dikaji. Jadi sarana binatang-binatang yang diberikan ini untuk menandakan yang disebutkan pengorbanan, ini harus kita mengerti. Bukan yang dimaksud kambing itu berkorban, bukan sapi itu yang dimaksud berkorban. Tetapi ketakwaannya sejauh mana untuk berkorban? Begitu kira-kira. Kalau kita tidak mundur sebentar, kita melihat sejarah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, kita langsung melihat bahwa berkorban ini, kita melihat sejarah. Quran itu 2/3 itu isinya sejarah. Yang hanya hukum, doa, siksa, peraturan, pedoman, larangan. 2/3 sejarah. Bagaimana sejarah Nabi Ibrahim? Kalau kita bicara tentang Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim, kita ungkap secara singkat. Siapa abi atau ayahnya Nabi Ibrahim? Itu pembuat berhala yang disembah oleh Raja Namrud. Ada yang patung kecil, ada yang patung besar, ada yang tengah, yang paling besar senior. Ini harus kita kembali. Dan pada zaman itu, setiap berkorban untuk dewa-dewa mereka patung harus menyerahkan anak laki-lakinya yang harus dibakar. Jadi sesembahan itu harus menyerahkan anak laki-lakinya, harus yang dibakar untuk serahkan pada dewa patung itu. Ini yang harus diketahui. Demikian cintanya kepada dewa apinya, dewa batunya, sampai rela anak kandungnya sendiri diserahkan, karena itu anggapan pemberian dari dewa. Dan nyebut itu api adalah dewanya, patung itu adalah dewa. Maka diserahkan yang dicintai itu masuk dibakar, untuk supaya kelanjutan lagi dalam hidupnya. Mengetahui kebobrokan, kerusakan moral yang demikian, maka Allah kirimkan wahyu kepada Nabi Ibrahim. Bagaimana caranya Nabi Ibrahim untuk supaya bisa menyadarkan orang tua? Bukan langsung marah, bukan langsung dia membenci, tidak. Petunjuk apa yang dilakukan? Maka mengambil tapak, itu
Jadi patung yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu dipenggal kepalanya sama Ibrahim dengan malam. Sedangkan bapaknya lagi moles dewa yang lain lagi. Sampai berjumlah lebih 360 patung, bisa lebih. Tiap hari produksi dari batu dipahat, diperindah, diperhalus, diperbesar. Kemudian setelah bagian-bagian itu dipenggal, karena sudah masuk pagi, langsung cepat-cepat kapalnya itu dikalungkan sama patung yang besar itu di lehernya. Akhirnya pagi hari melihat, kaget semua. Raja Namrud, raja-raja semua yang penyembah batu, bahkan ayahnya sendiri melihat rusak yang memang kepalanya penggal semua. Maka semua disidang rakyatnya, mungkin siapa yang berani ya, yang memenggal leher dewa-dewa batu. Maka ditanya semua, dia tidak ada yang berani. Akhirnya pertanyaan itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka jawab Nabi Ibrahim, mustahil orang berani melakukan, apalagi memenggal leher dewa. Tentu di antara yang kecil tengah itu yang paling kuasa pasti yang besar. Mana buktinya? Buktinya kapaknya masih di lehernya patung yang besar. Siapakah yang berani menegur dewa yang paling kuasa, yang paling besar, paling tinggi? Maka mereka terdiam. Benar juga secara logika. Pasti yang bisa mengalahkan itu ada yang paling kuasa, paling tinggi, paling kuat jabatan. Begitu Isa. Tetapi dengan demikian bukan langsung menegur orang tuanya, karena ini orang yang berhubungan dengan raja. Saking dasarnya setiap kegiatan, setiap dalam pengajiannya ada misa, itu pasti ada persembahan. Salah satu diundi anaknya siapa dulu dicemplungkan di api, di kakinya dewa, dipersembahkan. Itu keyakinan orang-orang yang mengikuti nenek moyang mereka. Akhirnya dalam satu peristiwa yang lain, berjalanlah Nabi ini sampai mendapatkan jabatan sebagai manusia pilihan, yaitu Nabi Khalilullah, Nabi pilihan Allah. Jadi Nabi Ibrahim ini yang bisa melihat kerajaan Allah. Nabi-nabi yang lain tidak ditemukan, hanya Nabi Ibrahim, maka disebut Khalilullah. Akhirnya ketemu sama Siti Sarah, nikah, 80 tahun gak punya anak. 80 tahun ini asal-muasalnya jadi korban seperti itu. Mohon Rabbi la tadarni pada khairu warisin, ya Allah berikan aku ahli waris. Berdoa terus, pokoknya minta keturunan yang doa Nabi Ibrahim. Nabi-nabi yang lain juga seperti itu doanya. Sampai 80 tahun yang sudah umur senja baru dikasih keturunan, namanya Nabi Ismail. 80 tahun. Kelahiran Nabi Ismail ya menggembirakan Nabi kedua orang tuanya, yang sangat sulit, bahkan sampai rukun haji pun ya, rukun haji itu pun
mengikuti jejak daripada Siti Sarah, yang sampai kita sa'i 1, 2, 7 kali berulang-ulang ini. Siti Sarah itu mengambil air Zam-Zam berulang-ulang sampai 7 kali. Jadi sangat sulitnya ngambil air itu, maka diperintahkan Allah Ta'ala untuk air itu menjadi air Zam-Zam. Ini yang menemukan Siti Sarah, Nabi Ibrahim. Maka orang haji tadi itu mengikuti kebanyakan sunnah Nabi Ibrahim. Begitu. Akhirnya lahirlah yang namanya Nabi Ismail. Maka setelah itu ada bagian-bagian ujian. Ketika kamu mendapatkan kesenangan, itu ada ujian. Apakah kamu termasuk golongan yang bersyukur atau kamu orang yang kufur? Ini ujiannya. Mana ada Nabi kufur? Tidak kufur. Hanya karena merasa senang, merasa himung, atau merasa dia bahagia memiliki anak, yang mana kadar kebahagiaan ini lebih kuat kepada Nabi Ismail dibandingkan kepada Allah. Misalkan kadar nikmatnya ini, nikmat ibadah dengan nikmat nafsu, itu lebih kuat nikmat nafsu. Di situ ujian. Ketika diketahui semacam itu, maka datanglah perintah Allah Ta'ala. Ini kenapa Nabi Ibrahim ini kok agak berkurang? Bukan berkurang, agak. Ini ujian Nabi. Kalau kamu berkurang banyak gak masalah ya. Kalau Nabi kurang dikit aja kecintaannya, maka musibah. Itu ujian. Maka perintah Allah sembelih. Ceritanya ini hikmah korban supaya tahu. Dia memang potong kambing, potong sapi, potong bebek, tapi nggak tahu hikmah, ya. Ittiba Nabi Ibrahim. Ketika sudah di situ, ya kan, iblis masuk. Coba ujian datang besar itu masih ada iblis ya? Coba. Kalau kita diuji itu kan nggak punya iblis lagi. Iblisnya udah lari. Namanya musibah, bala, sudah iblis gak ikut campur. Rasain kata iblis kan gitu. Ini sudah ujian datang, iblis masuk. Apa kata iblis? Mana ada Ibrahim, wahyu Tuhanmu tidak akan seperti itu. Mana ada perintah Allah sembelih bunuh anak. Benar juga ya. Wahyu kok diperintah bunuh anak? Mana mungkin? Nggak akan ada itu. Berat, narik, ya. Karena asal usulnya ini ketika suruhnya beleh itu berat. Iblis masuk. Jangan. Mulai ragu-ragu, apa benar Tuhan ini? Mungkin tadi yang ngomong tadi iblis bukan Allah. Itu langsung perintah malaikat Allah, perintah malaikat Jibril untuk menguatkan wahyu kepada Nabi Ismail. Nah, begitu, menguatkan Nabi Ismail agar ayahnya ini percaya dengan perintah petunjuk yang pertama.
Yang pertama itu ya Abi yang betul, ala kulli hal, dengan segala kebenaran. Yang kedua bukan, iblis itu. Jadi antara dorongan dari anaknya, antara dorongan dari iblis, wah, ayo mana yang gitu? Iblis makin dekat. Sudah, hanya iblis saja yang melakukan seperti itu, membunuh anaknya. Apa kamu sebagai Rasul, apakah seperti kamu golongan daripada orang-orang yang kufur katanya, yang mana mereka mengorbankan di api? Apakah kamu sama dengan mereka? Coba, ini iblis itu. Nah, akhirnya dikuatkan lagi Nabi Ismail. Maka Nabi mengatakan bahwa aku mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril alaihissalam bahwa tetap api harus melaksanakan dalam bulan-bulan besar agar untuk menyembelih saya. Demi Allah nyawaku digenggamnya, aku ikhlas ya. Jadi anaknya dapat ilham. Kalau anak sekarang mau didengar, mau disembelih, minggat dia. Tapi kalau Nabi lain, artinya dilaksanakan perintah, itu pun mendengar ragu-ragu, maka disebutlah itu. Ini perjuangan, maka disebut korban. Ya, pengorbanan yang besar agar tidak jadi korban. Begitu. Mau berkorban atau jadi korban? Itu aja. Kalau mau korban, tidak akan jadi korban. Kalau tidak mau korban, tunggu kamu akan jadi korban. Begitu saja. Jadi hitungannya, ya sistematiknya seperti itu, maka dilaksanakan. Langsung ditarik itu yang namanya pedang itu, berang itu langsung di lehernya ditarik sama Nabi Ismail. Karena gemeter nggak tega. Disitulah malaikat Jibril itu membawa kambing surga. Ini dalil gak masuk akal lagi. Surga itu di mana? Ngambil di langit 7, di aras lagi, lebih langit 7 lagi, dengan kecepatan berapa? 10.000 cahaya. Sampai malaikat Jibril itu terbakar sayapnya. Saking takut telatnya, dalam hitungan detik itu kambing sampai di leher sudah diganti kambing domba surga, bukan kambing tetangga.